Oke, kita coba ulang lagi. Apa itu konsep dari masalah tadi? Di situ ada dua hal yang penting adalah das Solon dan das Sein ya. Artinya ada harapan dan kenyataan yang berbeda, itu yang dinamakan dengan masalah. Jadi konsep masalahnya dulu yang perlu kita dudukkan persoalannya. Yang kedua, supaya kita mampu merumuskan sebuah masalah penelitian itu dengan baik, tentunya ada beberapa hal yang menjadi dasar yang terpenting. Pertama bisa dari pengalaman pribadi si peneliti sendiri. Jadi seperti apa pengalaman pribadi, baik yang ditemui langsung, yang didengarkan, maupun yang dirasakan oleh si peneliti, itu bisa menjadi basis awal kita di dalam menentukan masalah penelitian kita. Seperti apa prosesnya? Pertama kita identifikasi pengalaman pribadi kita untuk fokus penelitian. Maksudnya seperti ini ada 4 item ya, sampai pada tahapannya. Jadi kalau Anda di lingkungan Anda, di tempat Anda tinggal, Anda melihat ada sesuatu hal yang janggal yang seharusnya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berlangsung dengan baik. Misalnya sistem pelayanan kesehatan atau proses penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, hal ini karena kita sudah paham apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, tentunya kita melihat ini sebuah persoalan yang perlu dibahas secara ilmiah. Nah, inilah nanti yang bisa dijadikan sebagai basis awal berdasarkan pengalaman pribadi dari si peneliti. Ini contoh misalnya yang saat ini berlangsung, isu COVID-19, di mana masyarakat masih banyak yang tidak patuh untuk stay at home, work from home, sepertinya tidak ada perubahan masyarakat yang berada di sekitar kita. Sebetulnya orang Bengkulu ini kebal-kebal semua, nggak ada yang takut walaupun kasus sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Kemarin sudah 281 penambahan satu hari. Sebelumnya masih di angka 100 di depannya, 130-an. Ini juga tidak membuat masyarakat kita jadi takut, tidak membuat kita jadi sadar untuk menggunakan APD, untuk tetap social distancing, physical distancing. Ini bisa kita angkat menjadi satu tema judul tersendiri. Nah, seperti itu maksudnya pengalaman pribadi. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah, himbauan pemuka agama, untuk tetap menjaga diri ini masih, kalau Bapak perhatikan, ketidakdisiplinan masyarakat kita ini yang akan berdampak nanti kasus ini tidak akan bisa diselesaikan. Dan akan diprediksi kasus ini akan memuncak di bulan April dan Mei. Dan ini belum tentu di akhir tahun persoalan COVID-19 ini akan berakhir. Jadi Anda masih akan lama itu pulang kampung, masih akan lama kuliah-kuliah online seperti ini kalau semua masyarakat di sekitar kita, baik diri kita sendiri itu tidak patuh terhadap himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Karena mungkin ada yang masih nggak percaya masa, penyakit begitu bisa membawa mati, masa ini yang jawaban-jawaban klasik seperti ini yang masih ngotot, masih keras terhadap sikapnya, itu yang kadang-kadang berdampak lebih negatif terhadap orang lain. Itu bisa jadi diangkat untuk tema, misalnya. Yang kedua bisa kita lihat misal dari informasi. Informasi seperti apa? Dari data-data yang dipublikasikan baik di media massa maupun di sumber-sumber data yang resmi, misalnya dari BPPD, seperti angka kasus peningkatan, itu bisa Anda hitung, dari mulai 0 kasus pada awal bulan Maret atau akhir bulan Februari, sampai hari ini 2000, kemarin kalau nggak salah 2.492 ya, Bapak belum update sore ini, per tanggal 6 April. Belum tahu kita di pertanggal 7 April pada hari ini, apakah akan ada peningkatan yang signifikan atau ledakan kasus. Nah, itu bisa kita analisis. Contoh khusus Anda ya untuk melihat distribusi bagaimana persentase peningkatan kasus di angka berapa persen. Bagaimana perbandingan antara mortalitas, angka kematian dengan morbiditas, angka kesakitannya. Bisa juga kita analisis banyak hal dari data-data atau informasi-informasi yang didapatkan, baik itu sumber-sumber data resmi, media massa, atau publikasi-publikasi resmi lainnya. Itu bisa kita angkat menjadi alasan kita untuk merumuskan masalah penelitian. Berikut juga bisa dari aspek kerja dan kontrak profesional. Artinya seperti ini,
Peneliti kadang-kadang mengembangkan dan merumuskan question risetnya itu berdasarkan aktivitas pekerjaan yang dilakukan atau diskusi-diskusi yang berada di lingkungan kerja. Jadi bisa dirumuskan misalnya bersama tim dosen atau tim kerja di satu institusi untuk melihat bagaimana solusi untuk pemecahan masalah atau penajaman terhadap masalah terkait dengan konsep teoritis dengan prakteknya, seperti itu. Jadi bisa dikembangkan, ini biasa untuk penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif. Atau informasi-informasi yang kita dapatkan secara kebetulan, misalnya ya, dari teman Anda, kalau yang sudah bekerja di rekan kerja, itu bisa menjadi satu basis kita untuk menentukan masalah. Dan yang terakhir yang terpenting ini adalah bagaimana kita menganalisis literatur. Artinya di sini adalah melakukan mapping terhadap jurnal-jurnal atau literatur-literatur, laporan-laporan yang terkait dengan masalah apa yang ingin kita angkat. Justru yang paling banyak ini kalau kita lihat adalah yang di aspek yang kelima ini, yaitu analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Maka di komponen E ini menjadi satu hal yang penting pada justifikasi kita sebelum kita merumuskan masalah penelitian. Ini mungkin komponen pertama, secara umum adalah bagaimana kita mampu merumuskan masalah itu berdasarkan evidence base. Jadi itu ya kesimpulannya ya. Berikut kita masuk ke teori ilmiah. Kalau kita bicara konsep teori, yang dimaksud dengan teori itu sendiri adalah di mana hal-hal yang sudah dilakukan pengujian secara berulang-ulang, tapi hasilnya tetap sama. Maka dia jadi konsep teori ya. Jadi dalam situasi kondisi yang berbeda dengan jumlah populasi atau sampel yang berbeda, lokus yang berbeda dengan variabel yang sama, menghasilkan output yang sama, itulah yang dinamakan dengan teori. Jadi sesuatu yang sudah baku. Kira-kira asumsinya begini, 1 tambah 1 pasti 2, ya. Itu konsep teori. Walaupun dihitung dengan apapun, atau mungkin misalnya ada satu konsep teori Green itu, orang akan bisa berperilaku hidup bersih dan sehat bila mana ada faktor-faktor di mana pengetahuannya, di mana mungkin aspek sikapnya, pengalamannya, itu bisa menjadi satu teori. Nah, kalau penelitian-penelitian yang sebelumnya itu sudah mengungkapkan hal yang sama dengan variabel yang sama, itu bisa juga dikatakan satu teori. Nah, sekarang kita ingin bicarakan sebenarnya seperti apa kegunaan teori-teori ini di dalam kita menyusun sebuah riset atau penelitian. Teori ini akan sangat penting kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita ingin menguji satu teori. Apakah teori A atau teori B ini bisa berlaku pada kondisi di mana dengan sosial budaya masyarakat yang berbeda. Pada masyarakat Bengkulu, suku Serawai dengan masyarakat Bengkulu, suku Rejang. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita lihat bagaimana perubahan perilaku, bagaimana pola hidup bersih dengan metode-metode tertentu. Berikut juga, teori bisa kita manfaatkan juga untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan kita pecahkan. Jadi kalau ada masalah yang ingin kita selesaikan, itu bisa dijawab dengan teorinya. Nah, maka di dalam bab 2 di sebuah penulisan penelitian itu akan ada yang namanya tinjauan pustaka atau istilah lain telaah pustaka atau istilah lain kajian teoritis. Nah, ini ketiga hal ini berbeda. Nah, ini silakan tugas bagi Anda, nanti silakan tuliskan jawabannya di Google Classroom, apa beda
dari telaah pustaka, tinjauan pustaka, dan kajian teoritis. Itu ya. Di bagi yang tidak mendengar, ini tidak akan tahu kalau ada tugas di tengah-tengah penyampaian materi. Berikut yang terpenting juga terkait dengan teori adalah variabel. Nah, variabel-variabel ini perlu juga dipahami. Ini kayaknya konteks apa yang sebenarnya ingin kita teliti. Kita bisa melihat variabel itu klasifikasinya berdasarkan pada skala pengukuran. Ada yang namanya variabel nominal. Apa yang maksud dengan variabel nominal di sini? Di mana variabel dengan skala paling sederhana yang fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek atau kategori. Variabel tersebut adalah nominal. Artinya gini, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu kan sama itu. Konteksnya tidak ada pembedaan secara nilainya. Berikut variabel ordinal. Yang dimaksud dengan variabel ordinal di sini itu ada tingkatan, misalnya nilainya rendah, sedang, dan tinggi. Ini ada secara bertingkat. Berikutnya ada yang dinamakan dengan variabel interval. Interval ini boleh dikatakan ada selangnya ya, membedakan atau jarak dari satu kategori dengan kategori yang lainnya. Berikut variabel rasio, berdasarkan skala pengukuran rasio, di mana nilai 0, biasanya nilai 0 absolutnya itu punya makna ya, di rasio. Misalnya tinggi badan 15,7 cm atau berat badan 60,1 kg. Berikut variabel bisa kita lihat berdasarkan pada konteks hubungannya ya. Jadi tadi berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama, yang kedua berdasarkan kita turunkan berdasarkan apa tadi? Berdasarkan pada konteks hubungannya, harusnya B ini ya. Langsung ke C. Ada yang namanya variabel bebas, ada yang namanya variabel terikat, ini sudah biasa dan umum. Istilah independent variable atau variabel independen dan dependent variable. Atau ada istilah lain variabel terpengaruh atau dipengaruhi ya. Misalnya antara dua variabel yang akan kita hubungkan di dalam sebuah penelitian. Pengaruh sikap dan pengetahuan terhadap perubahan perilaku misalnya. Nah, perubahan perilaku itu disebut variabel dependen, variabel independen adalah sikap dan pengetahuan. Berikut ada yang namanya variabel moderator atau perantara. Atau istilah lain ada juga disebut juga variabel intervening. Jadi variabel di mana dia bisa mempengaruhi variabel yang terikat, namun dalam penelitiannya itu bisa juga berpengaruh terhadap variabel dependennya. Jadi dia moderator ya. Jadi boleh dikatakan variabel di mana posisinya itu bisa berpengaruh terhadap variabel independennya maupun kadang-kadang berpengaruh juga terhadap variabel daripada dependennya. Berikut ada yang namanya confounding variable. Ini variabel yang sebagai variabel perancu. Artinya di mana variabel ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependennya. Akan tapi dia bisa berpengaruh kalau variabel ini muncul terhadap hasil dari kedua variabel independen maupun dependen. Jadi ada 4 tadi yang perlu diingat ya. Yang kelima, ada yang dinamakan variabel kendali. Di mana variabel ini mempengaruhi variabel yang terikat tetapi dalam keberadaannya dijadikan netral. Jadi kendali ini boleh dikatakan dia bisa berpengaruh terhadap dependen maupun independennya. Di posisi yang di tengah. Nanti akan kelihatan seperti apa penempatan variabel-variabel ini tergantung daripada
konteks dan desain penelitian. Ada yang namanya juga variabel rambang. Variabel yang juga ikut mengenai variabel terikat, namun pengaruhnya tidak begitu berarti sehingga variabel ini dalam penelitian diabaikan. Jadi sebenarnya yang paling umum, kalau kita lihat pembagian variabel lumayan banyak, ini ada 6, tapi yang paling umum itu ada 2, yaitu variabel dependent dan variabel dependent. Kadang-kadang ada yang menambahkan kalau untuk penelitian itu variabel moderator atau confounding. Nah, kalau untuk mahasiswa S1 biasanya masih menggunakan 2 variabel bivariat ya. Kadang-kadang bisa juga univariatnya. Jadi untuk yang pembahasan dengan multivariat, ini baru bisa pada tahap di tesis atau disertasi. Jadi Anda belum terbebani dengan jenis-jenis variabel-variabel yang sulit yang lainnya. Jadi masih dalam konteks yang lebih sederhana. Berikut kita akan coba bahas lagi, apa saja lagi yang terkait dengan komponen-komponen penelitian. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita menyusun definisi operasional. Nah ini di dalam penyusunan sebuah skripsi atau penelitian, baik itu bentuk tesis, disertasi, atau penelitian lapangan, definisi operasional ini menjadi hal yang sangat penting supaya si peneliti mempunyai arah dan batas-batas yang jelas terhadap variabel apa sebenarnya yang ingin dibahas. Berikut juga pentingnya definisi variabel ini juga mampu memudahkan kalau si peneliti mau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dengan standar pengukuran yang berbeda-beda. Jadi ada standar pengukuran masing-masing. Misal untuk mengukur variabel morbiditas, angka kesakitan, variabel untuk mengukur mortalitas, itu sudah jelas skala ukurnya dan hasil ukurnya. Ini termasuk beberapa variabel-variabel sebenarnya yang ingin dilakukan pendefinisian secara operasional. Kita kasih contoh misalnya untuk variabel mortalitas. Mortalitas itu kan kematian. Kalau kita definisikan secara operasional, misalnya untuk jenis kasuistik COVID-19, mortalitas di sini definisi operasionalnya adalah angka kematian pasien dengan terindikasi COVID, coronavirus disease ya 19 pada tahun 2020. Itu bisa kita definisikan di Indonesia. Itu sebagai definisi dari mortalitas. Kalau definisi teorinya mungkin angka kematian di satu wilayah per 1.000 penduduk dibagi berapa misalnya ya. Tapi di dalam praktek definisi operasional dia akan berbeda kembali tergantung apa sebenarnya yang ingin kita lihat konteksnya di dalam pembahasan tema dari penelitian kita. Berikut kalau teknik-teknik menyusun itu bisa menggunakan matrik atau tabel. Bisa juga kita langsung definisikan ya satu persatu mana komponen variabel dependennya itu didefinisikan secara operasional, mana variabel independennya. Oke, ini karena sudah hampir habis waktunya, keterbatasan ini, kita lanjut lagi proses perekaman. Kita masuk komponen apa saja lagi yang penting di dalam penelitian. Kita coba masuk ke hipotesis kalau tidak salah ya. Definisi operasional. Ya, oke, hipotesis. Apa sih sebenarnya hipotesis? Kalau secara umum bisa kita katakan ini adalah jawaban sementara. Oke, ini nanti sebagai penugasan yang berikutnya. Silakan Anda jawab juga di kolom tugas di samping penugasan yang pertama. Coba Anda rumuskan contoh dari tampilan yang Anda buat penugasan kemarin dari diagram fishbone, diagram pohon masalah, dan mind mapping. Nanti coba Anda buatkan rumusan masalah dari tugas Anda masing-masing. Anda ketikkan apa rumusan masalahnya, apa masalah penelitiannya, dan apa hipotesisnya. Itu ya. Yang kedua.
Nanti disatukan saja, nanti akan Bapak buatkan di kolom tugas itu, silakan upload di sini tugas untuk pertemuan ke-5 itu ya. Nah, untuk menyusun sebuah hipotesis, tentunya penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif itu sangat jarang disebut dengan istilah hipotesis. Karena ini hipotesis ini adalah jawaban yang bersifat sementara. Kalau teknis-teknis hipotesis itu menyatakan ada satu pernyataan, bisa bersifat deklaratif, bisa juga dirumuskan secara deskriptif, bisa juga dirumuskan terhadap asosiatifnya. Jadi ada banyak hal sebenarnya di dalam konteks perumusan sebuah hipotesis. Tapi yang biasa umum kalau di Anda di level S1 itu ada yang namanya hipotesis nol dan hipotesis statistik atau hipotesis statistik ya. HO, H1. Kalau khusus HO itu misalnya untuk menyatakan tidak ada hubungan atau H1 ada hubungan. Ada juga yang menyebutnya dengan HI dan HA, H1 dan HA. Biasa kalau pada hipotesis nol itu, di mana posisinya kalau itu menyatakan hubungan, dia tidak ada hubungan. Kalau dia menyatakan pengaruh, misalnya, tidak ada pengaruhnya. Kalau dilihat dari proses memperolehnya, ada dua juga, induktif dan deduktif. Di mana kalau induktif lebih pada konteksnya menghasilkan satu konsep yang baru, itu biasa penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif. Kalau yang bersifat deduktif, itu biasanya penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif. Jadi dia cuma membuktikan secara teori itu ada kebenaran, ada kesamaan, hasil yang sama dengan konsep teoritisnya. Makanya pernah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita mau meneliti, menghasilkan sesuatu yang baru, biasanya itu penelitian-penelitian yang jenis kualitatif itu levelnya. Jadi ini kalau kita lihat gambaran bentuk hipotesis deduktif, ini bagannya seperti ini, ada teori, ada hipotesis, nanti akan dilakukan observasi, pengamatan ya, setelah itu akan dikonfirmasi, atau bisa juga kita menggunakan hipotesis yang bersifat induktif. Dimulai dari mana? Dimulai dari proses observasinya, pattern-nya, tentatif hipotesisnya, baru teoritisnya. Oke, berikut ini yang penting juga di dalam penulisan di bab 3, yang kadang-kadang mahasiswa mengalami kendala, seperti apa populasi dan sampel. Jadi kalau kita ibaratkan populasi itu adalah total keseluruhan, baik itu individu, bisa juga berbentuk data juga, sebenarnya bisa dikatakan populasi juga, total dari gambaran suatu keadaan, baik itu penduduk, misalnya data, atau apa sajalah. Jadi total seluruhnya dikatakan populasi. Misalnya kalau kita bicarakan sekarang populasi masyarakat Indonesia, itu seluruh masyarakat Indonesia ini berapa jumlahnya. Kalau dia mewakili sampel, berarti dari 34 provinsi ini bisa terwakili dengan jumlah sampelnya berapa. Nah, nanti akan ada proses-proses perhitungan tersendiri khusus untuk sampelnya. Termasuk juga jenis-jenis dan kriteria-kriteria sampel. Bisa kita bedakan juga, ada yang namanya kriteria inklusi, ada yang namanya juga kriteria eksklusi. Kalau eksklusi udah jelas X itu di luar, artinya tidak menjadi subjek kita di dalam proses penelitian. Berikut teknik-teknik pengambilan sampel. Karena sampel ini adalah mewakili dari populasi, dia merupakan bagian dari mengeneralisasi populasinya. Artinya dengan kita mengambil 1000 itu bisa sama dengan kita mengambil misalnya 100 orang.
itu sudah menjadi keterwakilan. Karena kalau 1000 kesulitan mungkin. Beda kalau dia total sampling ya. Kalau total sampling itu seluruh populasi. Tapi ada persyaratan-persyaratan umum di dalam pengelolaan statistik itu N-nya sama dengan 30. Manfaat ini tidak usah Bapak jelaskan. Tentunya dengan sampling ini akan lebih memudahkan. Hanya mungkin yang penting ada jenis-jenis teknik sampling baik secara probabilitas, contohnya teknik sampling secara rambang sederhana, ada yang systematic sampling, ada juga yang menggunakan rambang proporsional ya, proporsional maksudnya. Juga ada teknik sampling secara ambang bertingkat, nanti ada sistem cluster sampling. Ini ada teknik-teknik tergantung nanti seperti apa rumusan masalah. Tapi tetap kembali tadi rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin kita capai baru nanti akan dijawab dengan metodologi, populasinya, samplingnya. Kalau pada teknik yang bersifat non-probability, itu ada juga yang namanya purposive sampling. Jadi kalau purposive sampling ini peneliti sendiri yang menentukannya. Atau ada yang namanya snowball sampling, di mana sampel ini dilakukan boleh dikatakan snowball ya, bola salju ini. Jadi dilemparkan saja, ibarat asumsinya seperti efek bola salju. Jadi dia tidak ada aturan-aturan khusus seperti tadi kriteria inklusi dan eksklusi ya. Berikut ada yang namanya quota sampling, penarikan sampel secara jatah. Jadi yang dimaksud di sini adalah di mana sampel-sampel yang memang kita sudah bisa pastikan akan bisa kita dapatkan dalam konteks proses untuk pengumpulan data. Kalau accidental sampling itu tergantung pada aspek kejadiannya seperti apa ya yang bisa ditemukan. Biasanya kadang-kadang pada penelitian-penelitian yang jenis desainnya adalah cross-sectional. Ini silakan kalau untuk penentuan sampel Anda baca lagi lebih jelas. Berikut ini mungkin materi yang terakhir di komponen-komponen penelitian, yaitu data. Ini penting data. Data ini menjadi satu hal yang penting, karena ini menjadi satu sumber di dalam proses kita melakukan riset daripada penelitian kita. Baik itu data nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Jadi penelitian-penelitian itu harus ada berbasis pada bukti ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan karena Bapak lihat jumlah menit dan detik untuk proses perekaman ini sudah menit yang ke-39. Bapak akhiri dulu sementara, nanti Bapak akan masuk lagi untuk proses tanya-jawab atau diskusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.